Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang telah Allah berikan bisa dan mampu menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan tercurah limpah kepada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bisa tetap melaksanakan siam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan satu hal yang patut dijadikan sebagai ibroh dan pelajaran penting untuk kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 unsur penting yang Allah sampaikan di sini. Ketika Allah sampaikan bahwa siam itu merupakan bentuk pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, yang mana Allah berharap hambanya menjadi seorang hamba yang semakin bertakwa di hadapannya. Takwa merupakan sebuah hasil yang tentu hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hasil itu berharap jadi hasil yang terbaik, maka tentu ada proses yang terbaik pula yang dilakukan. Dan ketika prosesnya baik, hasilnya insya Allah akan baik, dan butuh satu lagi yang baik, yaitu adalah bahan yang terbaik. Jadi Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah 183 ini ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsurnya alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah kutiba alaikumus syiyam, as-syiyam. Yang ketiga adalah tattaqun. Iman bisa dianalogikan sebagai bahan yang perlu disiapkan untuk proses as-syiyam. Kemudian as-syiyam adalah proses pelaksanaan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk akan mendapatkannya hasil tattaqun. Jadi dalam ayat ini ada 3 unsur penting yang perlu kita fahami. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah saja berharap hamba-hambanya menjadi orang yang bertakwa, maka perlu proses dan perlu bahan yang terbaik. Kenapa di situ disebutnya adalah amanu? Karena orang yang beriman adalah orang yang senantiasa siap tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Kalau bahannya sudah dipersiapkan dengan baik, kalau bahannya sudah berkualitas dengan kategori amanu tadi, maka insya Allah kemungkinan besar ketika diproses yang kedua, diproses dengan proses yang terbaik. Karena kenapa diproses yang terbaik? Karena yang memproses adalah langsung Allah. As-syiyam selama 30 hari atau 1 bulan full ini adalah proses tarbiyah, madrasah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk membiasakan diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa takwa sepenuhnya kepada Allah. Untuk membentuk karakter pribadi kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang dituju.
Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu adalah bahan yang terbaik. Kemudian asyam adalah proses yang terbaik yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam teorinya psikologi, para ahli psikolog pernah menyampaikan bahwa untuk mengubah karakter seseorang diperlukan kurang lebih waktu 21 hari atau kurang lebih 3 pekan orang tersebut melakukan kegiatan yang sama. Sedangkan Ramadan kita lihat 30 hari atau 1 bulan full Allah didik kita untuk melakukan apa? Kegiatan-kegiatan yang baik, sodakoh, kemudian juga sholat malam, kemudian juga tadarus dan lain sebagainya. Kalau seandainya ini dilaksanakan dengan kontinu, maka insya Allah 21 hari selesai, 30 hari berikutnya insya Allah akan melekat karakter kita menjadi seorang muslim yang insya Allah tatkun. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berbicara dan menganalogikan bahwa dalam Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 3 pesan penting, ya. Tatkun adalah hasilnya. Jadi kalau hasilnya pengen hasil yang terbaik, maka proseslah dengan proses jalan yang baik. Kalau hasilnya sudah mau yang terbaik, jalan dan prosesnya juga yang baik, maka bahannya juga harus bahan yang terbaik. Insya Allah kalau tiga-tiganya komponen ini dilengkapi dengan baik, dengan benar, maka insya Allah tatkun itu adalah hasil yang benar-benar akan disematkan kepada hamba-hambanya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa ketika kita melaksanakan siam, agar kualitas ibadah kita benar-benar meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan siam kita dinilai sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan hanya difahami bahwa Ramadan ini ibadahnya adalah hanya ibadah ritual setahun sekali yang sering kita lakukan. Akhirnya kita jadi ikut-ikutan. Padahal kalau kita fahami banyak sekali momentum-momentum yang luar biasa di Ramadan. Sehingga banyak kelebihan-kelebihan yang harusnya kita gapai. Jadi jangan sampai ketika kita puasa Ramadan, kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang melakukan puasa Ramadan tapi ternyata puasa Ramadannya tidak mendapatkan nilai amal soleh dan apapun di mata Allah kecuali illal ju' wal 'atash, kecuali rasa lapar dan haus dahaga saja. Maka hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 hal tadi mudah-mudahan kita melakukan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak hanya melihat bahwa Ramadan ini hanya sebatas ibadah ritual tahunan saja, ya. Kemudian juga yang terpenting adalah ketika tatkun itu bisa kita gapai, indikatornya adalah bagaimana setiap kegiatan rangkaian ibadah kita itu insya Allah semakin meningkat. Setidaknya bisa kita tingkatkan pasca Ramadan. Bukan berarti ketika Ramadan kita tadarus getol, kemudian juga sodakoh getol, silaturahmi getol, tapi pasca Ramadannya kemudian kita melempem. Itu salah. Justru yang seharusnya Ramadan dijadikan bulan tarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk tadarus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terus continue tadarus, terus continue silaturahim, terus continue bersodakoh, dan insya Allah dengan kontinuitas ini akan memupuk nilai dan kesadaran kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil daripada Ramadan bukan terlihat pada bulan Ramadannya, tapi hasil daripada Ramadan terlihat pada 11 bulan berikutnya. Apakah ibadah kita meningkat atau justru ibadah kita kembali stagnan, bahkan nyaris hilang seperti bulan-bulan berikutnya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita jadikan Ramadan ini momentum yang memang benar-benar Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Ramadan adalah bulan yang memang
dirahmati oleh Allah, dan Ramadan adalah momentum untuk menggapai maghfirahnya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmah, maghfirah, dan kasih sayangnya Allah, serta barokah di bulan Ramadan, sehingga menyemai dan menyematkan nilai-nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.